Pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Lahat. Adapun para tersangka yang diserahkan hari ini yaitu 6 orang tersangka dengan inisial 1 ES selaku komisaris PT Bara Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian tersangka kedua inisial G selaku direktur PT Sentra Sejahtera dan PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian tersangka ketiga inisial B selaku direktur PT Bara Sentra Sejahtera dan PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian tersangka keempat inisial M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Selanjutnya tersangka kelima inisial SH selaku Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Kemudian terakhir tersangka inisial LD selaku Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Untuk para tersangka inisial ES, inisial G, inisial B, inisial M dan SA ditahan di Rutan Palembang, sedangkan untuk tersangka inisial LD ditahan di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang. Selanjutnya, setelah dilaksanakan penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ini, penanganan perkara beralih ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lahat. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini pemeriksaan para saksi yang diperiksa oleh penyidik sudah berjumlah 54 orang. Sudah banyak disampaikan oleh Bapak Aspitus bahwa setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum di Kejari Lahat, tindak lanjutnya adalah kami tentunya akan melaksanakan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dan tentunya kami Jaksa Penuntut Umum akan mempercepat proses pelimpahannya dan kita targetkan minggu depan akan kita limpahkan kepada Pengadilan Tipikor Kelas 1A Palembang. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan terkait penahanan 20 hari ke depan adalah dalam rangka mempersiapkan administrasi untuk pelimpahan berkas tersangka serta seluruh barang buktinya ke Pengadilan Tipikor Kelas 1 Palembang.